Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Irwansyah, Syagna Belinda, Bintang Fajriati, dan Putri Ayuni akan memaparkan materi tentang analisis unsur struktur naskah drama Nyonya-Nyonya. Penokohan dan perwatakan. Tata kostum. Batasan yang diberikan mengenai kostum adalah segala sesuatu yang dikenakan atau terpaksa tidak dikenakan termasuk aksesoris kepada pemain untuk kepentingan pementasan. Dalam drama Nyonya-Nyonya, karya Wisran Hadi menggunakan konsep kostum seperti pada tahun 1990-an. Pemeran Tuan menggunakan kemeja dan celana panjang berbahan jeans. Pemeran Nyonya menggunakan gaun panjang dengan rambut bersanggul dan menggunakan tas selempang. Pemeran ponakan menggunakan gaun panjang sederhana, sedangkan pemeran istri menggunakan baju tunik dan rok panjang disertai tas selempang. Tata rias. Bagi masyarakat, pengertian make up biasanya berkaitan dengan suatu kegiatan merias untuk membuat seseorang kelihatan lebih menarik, cantik, ataupun lebih tampan. Dalam drama Nyonya-Nyonya, tata rias yang dipakai yaitu layaknya seorang laki-laki dan perempuan. Tuan dalam drama Nyonya-Nyonya memiliki kumis di wajahnya, sedangkan Nyonya, istri, dan ponakan A, B, dan C dirias dengan tampilan layaknya seorang Nyonya. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menentukan tokoh-tokohnya dalam cerita tersebut, sedangkan perwatakan merupakan cara pengarang dalam menentukan watak atau karakter pada setiap tokoh dalam cerita tersebut. Dalam naskah drama Nyonya-Nyonya, pengarang menentukan peran masing-masing tokoh berikut. Nyonya, seorang perempuan masih muda dan cantik yang mempunyai sifat materialistis, ceroboh, serakah, munafik, dan penakut. Tuan, seorang pedagang barang antik yang tidak mempunyai sopan santun, boros, munafik, dan berani. Ponakan A, B, dan C. Keponakan datu atau suami Nyonya yang materialistis dan munafik. Selanjutnya ada pendalaman tokoh. Yang pertama, aspek acting atau gerakan. Menurut Hamzah, acting adalah peragaan atau penampilan satu peran yang menyebabkan penonton dapat tersangkut pada ilusi yang dibangun oleh aktor. Dewo Jati mengungkapkan acting adalah wujud yang kasat mata dari suatu seni peragaan tubuh yang menirukan perilaku-perilaku manusia mencakup segala segi lahir dan batin. Lalu ada vokal dan ucapan ialah mempunyai peran yang sangat amat penting dalam pementasan drama, terutama untuk menyongkong terjadinya suatu dialog yang baik. Artinya, bisa terdengar lantang tanpa harus memekik. Menurut Hamzah, yang diperlukan seorang pemain dalam melakukan dialog bukan bagaimana berdialog dengan keras, tetapi bagaimana dapat dengan jelas terdengar. Lalu ada mimik. Menurut Harimawan, mimik ialah pernyataan atau perubahan muka pada mata, mulut, bibir, hidung, dan kening. Merujuk pada pendapat tersebut, maka mimik dapat didefinisikan sebagai gerak-gerak wajah untuk berekspresi atau menunjukkan emosi yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga ada blocking. Blocking adalah kedudukan aktor pada saat di atas pentas dalam permainan drama. Blocking yang baik sangat diperlukan. Oleh karena itu, pada waktu bermain, kita harus selalu mengontrol tubuh kita agar tidak merusak blocking. Selanjutnya, ada prinsip dasar mengenai blocking. Yang pertama harus seimbang atau balance. Mata penonton tidak terkesan melihat panggung seperti suatu yang berat sebelah. Keseimbangan tersebut tidak hanya melihat para aktor, tapi mempertimbangkan properti, dekorasi, panggung, dan sebagainya. Saat pemain sedang berdialog, tidak ada satu sisi panggung yang terkesan begitu hampa atau kosong. Yang kedua, utuh. Blocking yang dihadirkan untuk menampilkan satu kesatuan yang utuh. Hal ini berarti semua jenis baik gerak tubuh, tata artistik, dan penempatan positioning pemain mesti diperhatikan sebagai satu kesatuan yang melebur. Pemain tidak diperbolehkan menutupi pemain lain, tidak bisa ditutupi atau tertutup oleh properti yang penting bagi satu adegan, dan sebagainya. Yang ketiga ada variatif. Gerakan mesti divariasikan berbeda-beda namun tetap wajar, termasuk tidak boleh terlalu berlebihan. Dan yang terakhir titik fokus.
Ada pemain yang menjadi pemain utama dan suatu lakon. Dengan kata lain, pemain utama adalah pemain yang semesta mengitarinya. Maka, dia adalah titik fokus atau pusat perhatian. Pandangan penonton mesti difokuskan untuk melihat semua ekspresi dan sebagainya. Dengan demikian, teknik blocking ditunjukkan untuk tetap mengarahkan mata penonton mesti diarahkan ke pemain tersebut. Selanjutnya yaitu analisis pendalaman tokoh. Babak pertama yaitu pada awal drama dimulai Tuan masuk ke dalam panggung melalui pintu sebelah kiri menuju ke daerah tengah panggung, yaitu di depan rumah Nyonya sambil bergoyang mengikuti irama musik pembuka dengan mimik yang ceria. Nyonya datang dari belakang panggung yaitu di dalam rumah sambil membawa tas menuju ke tengah panggung yaitu di depan rumahnya menghampiri Tuan dengan mimik wajah yang marah. Gestur dan postur tokoh Nyonya marah-marah ke Tuan sambil menunjuk-nunjuk dan membelakangi Tuan. Postur dan gestur Tuan saat bertemu Nyonya ialah sangat santai dan sedikit memberi kesan menjengkelkan. Lalu Tuan memutari Nyonya dan membelakangi Nyonya. Saat adegan Tuan ingin membeli lantai depan rumah Nyonya, mimik Tuan sedikit memberi kesan angkuh dan mimik Nyonya tetap marah dan terlihat menolak penawaran Tuan. Selanjutnya yaitu setelah Nyonya menerima penawaran dari Tuan, Tuan meninggalkan Nyonya sendiri dan Tuan keluar dari pintu kiri panggung. Kemudian Nyonya masuk ke rumahnya dan berdiri tepat di ruang tamu. Saat Nyonya berada di ruang tamu, ponakan A menghampirinya melalui pintu panggung sebelah kanan menggunakan properti berupa tas dan kipas yang digenggam dengan gestur jalan cepat yang menandakan bahwa ia sedang marah. Mereka berdiri bagian kanan panggung sambil sedikit berjalan ke bagian tengah panggung, tak lupa memainkan tangannya. Ponakan A menaikkan suaranya sebagai bentuk pendukung ekspresi wajah yang sedang marah. Sesekali Nyonya duduk di sofa ruang tamunya saat memainkan peran. Ponakan A dan Nyonya keluar dari panggung yaitu ruang tamu melalui pintu kanan panggung dan ponakan A keluar sambil berlari dan Nyonya berlari mengejar ponakan A. Lalu pada babak kedua, Tuan datang dari sebelah kiri panggung sambil membawa tas menuju bagian kanan panggung yaitu di depan pintu rumah Nyonya. Sesampainya Tuan memanggil Nyonya dengan keadaan bersandar di pintu dan tangan di pinggang. Tuan memasuki rumah Nyonya dan duduk di ruang tamu. Kemudian Nyonya datang dari kanan panggung berjalan dengan kaki dihentakkan. Ketika masuk rumah Nyonya memberikan ekspresi kaget dan marah sambil menunjuk-nunjuk Tuan karena melihat Tuan yang sudah duduk di sofanya. Nyonya meninggalkan Tuan dan keluar dari pintu kiri panggung sambil sedikit berlari. Lalu istri datang dari kanan panggung sambil memberikan ekspresi bingung seperti sedang mencari sesuatu. Setelah istri melihat Tuan di dalam ruang tamu, ia menghampirinya sambil berekspresi marah dan menuduh. Sedangkan Tuan berekspresi santai dan menenangkan. Kemudian mereka keluar dari rumah dan menuju bagian kanan panggung. Babak ketiga. Pertama, ponakan B dan ponakan C datang dari arah kiri panggung sambil membawa tas dan memasuki rumah Nyonya. Mereka datang dengan ekspresi marah lalu Nyonya berjalan santai keluar dari kamarnya dengan ekspresi sedikit kaget karena kedatangan ponakan B dan ponakan C. Saat ponakan B dan ponakan C menuntut bagian harta mereka kepada Nyonya terjadi perdebatan dan ponakan B dan ponakan C berekspresi sangat marah kepada Nyonya. Saat Nyonya sudah memberi uang kepada kedua ponakannya, ternyata pembagian hasil tidak sama dan terjadilah perdebatan antara kedua ponakan itu. Kedua ponakan itu berekspresi saling marah. Kemudian datanglah ponakan A sambil membawa pisau dan meminta jatahnya kepada ponakan B dan ponakan C. Keponakan B juga mengeluarkan pisau yang lebih besar dari dalam tasnya. Ponakan C menghampiri mereka dan mengeluarkan pisau yang lebih besar lagi. Nyonya melihat kejadian itu berekspresi tegang dan memohon kepada ponakannya untuk tidak berdebat lagi. Tapi ponakannya malah menodong Nyonya dengan pisau sehingga Nyonya ketakutan dan keluar panggung dari arah kiri panggung. Setelah Nyonya keluar, semua ponakannya bahagia karena mereka lakukan tadi hanyalah sandiwara. Mereka memberikan ekspresi senang dan licik saat adegan. Mereka keluar meninggalkan rumah Nyonya menuju kiri panggung. Tuan datang memasuki rumah makan dari arah kiri panggung dengan bergoyang membawa tape recorder dan lagu yang lucu dengan mimik wajah yang bahagia dan setelah itu duduk tanpa memakan sesuatu. Nyonya datang dari arah kiri panggung dengan mimik wajah yang cemas karena melihat Tuan duduk di ruang
makan rumahnya. Karena Nyonya tidak ingin melihat Tuan menduduki kursi makannya, lalu adanya perbincangan jual beli kursi milik Nyonya itu, dan setelah disepakati harganya yaitu 100.000. Namun Tuan hanya mengambil uang sejumlah 50.000 dari dalam tasnya. Setelah itu ia akan melunasinya kemudian hari. Setelah Tuan memberikan uang 50.000, lalu Nyonya mempersilakannya pergi. Dengan mimik wajah yang marah dan berdiri di atas kursi, Tuan mengatakan bahwa kursi itu telah dibeli olehnya. Dengan begitu, walaupun ia tetap menduduki kursi itu pun tidak masalah. Lalu Nyonya itu pun membalasnya dengan amarah karena Tuan itu belum melunasi uangnya dan memintanya untuk melunasinya besok. Tuan mengiyakan permintaan Nyonya untuk melunasi uang kursi besok pagi dan pergi meninggalkan ruang makan dengan membawa tas ke arah kanan panggung. Lalu Nyonya menyusul meninggalkan ruang makan ke arah kiri panggung. Dari arah kiri panggung datang keponakan A, B, dan C memasuki rumah Nyonya. Sambil meratap sedih dengan membawa tas, ketiganya mengatakan bagaimana malangnya datuk yang meninggal sedangkan istrinya tidak ada di sampingnya. Namun di rumah itu tidak ada sahutan Nyonya. Akhirnya mereka bertiga meninggalkan rumah dengan perasaan kecewa ke arah kiri panggung. Babak keempat. Dari arah kiri panggung, Nyonya memasuki kamarnya dan berdandan diiringi sebuah nyanyian dari tape recorder. Lalu Nyonya dengan mimik terkejut karena tiba-tiba Tuan muncul dari arah kanan panggung dan memasuki kamar membawa tasnya. Dengan perasaan marah, Nyonya memarahi Tuan karena telah rancang masuk kamarnya karena jika suami dan istri mereka mengetahui akan marah. Tuan memasuki kamar untuk membayar hutang. Setelah itu adanya tawar-menawar lagi untuk tempat tidur Nyonya karena Tuan menduduki tempat tidur itu untuk menghitung uang dan tak kunjung pergi. Di tengah tawar-menawar pembelian barang di dalam kamar Nyonya, terdengar seseorang yang sedang memperhatikan mereka berdua dan Nyonya berdiri menyelidiki suara itu. Dari arah kiri panggung, keponakan datang dengan membawa tas dan meratap kembali perihal datuk yang meninggal dunia sedangkan istrinya tidak di sampingnya. Di tengah ratapan itu, seorang istri dan Tuan datang dari arah kanan panggung dan mengatakan bahwa suaminya telah berbuat. Nyonya keluar dari kamar dan ketiga ponakan kembali meratap tentang keadaan datuk. Tuan menghampiri Nyonya yang bersimpuh agar ia bangkit karena lututnya berdarah. Karena itu, Nyonya tidak ingin Tuan memenggangi lututnya dan terjadilah tawar-menawar Tuan dan Nyonya mengenai lutut. Setelah itu, mereka berjalan pergi dilihat dengan seorang yang lain yaitu istri dan keponakannya.